Oke, kalau gitu kita mulai saja kelasnya. Jadi menyambung materi hari Selasa ya. Kalau kemarin hari Selasa kan kita belajar mengenai cara, menyebut gitu ya, penanggalan dalam bahasa Korea. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kosakata-kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, berkaitan dengan jam gitu ya. Lalu hari ini kita akan belajar salah satu tata bahasa yang penting saat belajar bahasa Korea, yaitu kita akan belajar akhiran ayo, oyo, dan heo. Jadi yang biasa teman-teman sudah dengar ya, kalau kemarin kan kita belajarnya yang imika, imnida yang dia formal, honorific. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar yang formal kasual. Jadi yang akhirannya ayo, oyo, dan heo. Baik, kalau gitu kita lihat dulu kosakatanya untuk hari ini. Yang pertama adalah kosakata yang berkaitan dengan waktu, sigan. Jadi di Korea, dalam bahasa Korea ada banyak cara untuk menyebut waktu ya. Yang pertama menggunakan konsep AM, dan PM gitu. Jadi kita lihat di sini dari jam 12 dini hari sampai jam 12 siang kita menggunakan kata ojon gitu ya, ojon. Lalu untuk 12 siang sampai 12, dini hari kita pakai ohu. Jadi ini kalau konsepnya yang AM dan PM. Tapi kalau mau dibagi lebih spesifik gitu ya, yang pertama di sini ada nat gitu ya, nat untuk bilang siang. Jadi biasanya jam 12 siang sampai jam 2 siang pakai nat gitu ya. Lalu ada bam di sini, ada bam untuk malam. Nah, malamnya di sini adalah malam yang sudah cukup larut ya, jadi biasanya jam 9 ke atas, itu pakainya bam. Lalu kalau dia, malam gitu ya, tapi belum terlalu larut, di sini ada kata jonyok gitu ya, biasanya dari jam 6, jam 7, sampai sebelum jam 9 gitu, untuk menyebut malam yang masih awal pakai jonyok, tuh. Lalu untuk pagi gitu ya, pagi ada kosakata achim, di sini achim, dan siangnya bisa pakai 점심. Jadi nat dan 점심 dia sinonim ya, jadi sama, bisa dipakai bebas. Lalu untuk menyebut dini hari, tengah malam, bisa pakai kata 새벽. Tuh. Nah, di sini yang menjadi catatan 아침, 점심, dan 저녁 bisa juga dipakai gitu ya. Bisa juga dipakai kalau kita mau bilang di sini makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi contohnya 아침을 먹습니다. 점심을 먹습니다. 저녁을 먹습니다. Jadi artinya makan pagi, makan siang, makan malam. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini ada kosakata gitu ya, yang berkaitan dengan jam, menit, dan detik. Di sini ada jam, si, lalu menit, bun, dan detik, cho. Nah, di sini yang menjadi catatan untuk penggunaan angkanya ya, penggunaan angkanya. Kalau jam menggunakan angka sino. Lalu untuk kebalik saya, mohon maaf. Jadi kalau untuk jam pakainya angkanya Korea. Lalu untuk menit dan detik pakainya angka sino. Nah, angka Korea kita hari ini akan belajar ya, akan belajar angka Korea. Kalau hari Selasa kemarin kan kita sudah belajar yang angka sino. Jadi untuk detik dan menit pakainya sino, untuk jam pakainya angka yang Korea. Jadi contohnya hanshi, seperti ini hanshi. Hanshi, lalu dushi obun seperti itu. Jadi hari ini kita juga akan belajar angka Korea. Nah, untuk kosakata yang berkaitan dengan kegiatan keseharian ada ironada, bangun tidur, ire takta, menggosok gigi, cuci muka ada sesuhata, membaca ikta, pergi, berjalan gitu ya, atau perginya hampir tiap hari, jadi kayak ke sekolah, ke kantor gitu, kita pakai kata danida, lalu belajar, beguta, membuat PR, sukcehata, bersih-bersih atau beres-beres, 청소하다, mandi, 목욕하다, lalu ada berangkat kerja, 출근하다, pulang kerja, 퇴근하다, lalu mulai, 시작하다, selesai, 끝나다. Nah, untuk mandi,
bisa juga pakai kata shower hada. Gitu. Jadi ini kata serapan dari bahasa Inggris shower gitu ya. Jadi shower hada, bogyuk hada artinya mandi. Nah, lalu di sini ada belajar gitu ya. Nah, belajar juga punya sinonim yang kita sudah pelajari sebelumnya, kata 공부 hada. Itu artinya juga belajar. Seperti itu. Nah, kira-kira ini kosakata yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata bahasanya. Yang pertama kita bahas dulu angka asli Korea. Jadi kata bilangan asli Korea. Nah, ini biasanya dipakai untuk gitu ya, menyatakan jumlah atau banyaknya benda. Lalu dipakai juga untuk menyebut jam gitu, untuk menyebut jam. Nah, lalu kita lihat di sini dari angka 1 dulu, hana, 2, dul, 3, set, 4, net, 5, 다섯, 6, 여섯, 7, 일곱, 8, 여덟, jangan lupa kalau dia real beat dibacanya realnya ya, jadi 여덟, lalu 9, 아홉, 10, 열. Nah, mulai dari 11 gitu ya. Mulai dari 11 sampai 19 ini bentuk penambahannya. Jadi tadi kan 10 열. 11, 10 ditambah 1 jadi 열 하나. 12, 열둘. 13, 열셋. 14, 열넷 dan seterusnya sampai 열 아홉. Sampai 열 아홉. Lalu untuk 20 semul. Ya, untuk 20 semul. Jadi kalau semul gitu ya, 20 kan, kalau 25 jadi bagaimana? 20 ditambah 5 jadi semul 다섯. Seperti itu. Jadi ditambah gitu ya. Semul 다섯. Kalau 28 jadi semul 여덟. Seperti itu. Nah, untuk 30 ada 서른, 40 마흔, 50 쉰, 60 예순, 70 일은, oke, 일은 dibacanya, lalu 80 여든, 90 ahın, 100 백. Nah, berarti kalau 37 bagaimana? 30 ditambah 7 ya, jadi 서른 일곱. Kalau 42 berarti bagaimana? 40 ditambah 2, 마흔 둘. Lalu kalau misalkan 76 bagaimana? 70 ditambah 6 jadi 일은 여섯. Seperti itu. Nah, angka asli Korea ini dipakai untuk menyatakan jumlah, banyak benda, jam, lalu juga dipakai untuk menyebut umur. Umur juga pakai angka asli Korea. Nah, di sini yang menjadi catatan penting, kalau angkanya, nominalnya lebih dari 100, maksudnya lebih dari 100 kalau dia sudah mencapai bilangan 1000 ya. Kalau sudah mencapai 1000, ribuan gitu ya, angka yang digunakan adalah angka bilangan Cina, Sino. Seperti itu. Jadi kalau misalkan masih 142 gitu ya, 142 ini masih menggunakan kata aslinya Korea. Jadi 백 마흔 둘 seperti itu. 백 마흔 둘 142 karena dia masih ratusan. Tapi kalau sudah ribuan, contohnya di sini 1420 misalkan. Ini sudah menggunakan angka Sino. Jadi bagaimana? 1420 gitu ya. 1420 gitu. Jadi kalau dia sudah ribuan menggunakan angka Cina, jadi angka Sino. Tuh. Tapi kalau masih ratusan menggunakan angka aslinya Korea. Seperti itu. Baik. Jadi kalau kita coba di sini katakan
560. 560 masih menggunakan kata aslinya Korea ya. Jadi bagaimana? 500 dia obek gitu ya. Obek. Lalu 60-nya yesud. Nah, obeknya di sini gitu ya. Dia kan sino, tapi belakangnya angka aslinya Korea. Tadi juga back-nya di sini gitu ya. Back di sini kan masuk kedua ya, angka aslinya Korea dan angka sino. Jadi back gitu ya. Lalu belakangnya masih pakai angka aslinya Korea. Tapi kalau dia sudah ribuan, dari awal sampai akhir angkanya langsung pakai angka sino. Jadi 1420 gitu ya. Di sini isipnya bukan semul gitu ya, tapi pakai isip karena dia sudah ribuan. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi konsepnya kalau dia sudah masuk ke ribuan, semuanya pakai angka Cina, gitu, angka Sino, seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanyakan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke catatan penting, gitu ya. Catatan penting di sini, kalau bilangan aslinya Korea yang tadi Hana, Dulset, ini ya, Hana, Dulset, Net, dan Semul, diikuti kata lain seperti penanda kata jenis. Misalkan di sini ada orang ya, myong. Ada kata jenis penanda orang, myong, seperti itu. Dia bukan menggunakan bentuk dasarnya, bukan Hana, Dulset, Net, Semul, tapi dia berubah menjadi Han, Du, Se, Ne, Semu. Seperti itu. Jadi contohnya kita lihat di sini. 2 orang gitu ya. 2 orang jadi dumyeong. 3 orang semyeong. 4 orang nemyeong. 20 orang semumyeong. Seperti itu. Jadi untuk 1, 2, 3, 4, dan 20 dia ada perubahan. Kalau diikuti kata penanda jenis. Nah, kata penanda jenis kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Baik, hari ini kita lanjut. Masih membahas jam dan menit. Jadi kalau jam, bahasa Koreanya shi, menit, bahasa Koreanya bun, lalu detik, bahasa Koreanya cho. Detik. Oke. Nah, untuk jam, menggunakan angka aslinya Korea, ya. Bilangan aslinya Korea. Untuk menit dan detik pakainya yang Cina, yang Sino. Kita lihat contohnya. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? Sekarang jam berapa? 12시입니다. 12 kan 12. 12. Bukan yoldul ya. Kenapa? Di sini kan di belakangnya ada penanda jamnya kan ya, ada si. Jadi dia bukan yoldul tapi yordu. 12시입니다. Jam 12. Gitu. Nah, lalu yang menit bagaimana? Gitu ya. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? 오후 3시. Oke, di sini ada penanda jamnya ya. Ada penanda jamnya, ada si, jadi dia bukan set tapi se. 3시 45분입니다. 45. Pakai angka Cina. 45분입니다. Seperti itu. Nah, catatannya kita lihat di sini. Kemarin hari Selasa kita sudah belajar ya myot untuk menandakan berapa. Gitu ya. Jadi jam berapa? Myoshi. Umur berapa? Myosal. Nomor berapa? Myotpon. Seperti itu. Jadi myot untuk menanyakan berapa. Nah, saat kita bilang jam gitu ya, kan suka bilang seperti ini kan nih. Jam 1:30 gitu. 1:30. Nah, 1:30 seperti ini dalam bahasa Korea ada 2 versi ya. Kita bisa menyebutnya yang pertama hanshi jam 1 30 menit. Hanshi
30분. Jadi jam setengah 2 gitu, 1:30 한시 30분 atau 30분nya ini kita bisa ganti menjadi ban. Jadi 한시 ban. Seperti itu. 한시 ban. Nah, bagaimana kalau misalkan saya beri pertanyaan sekarang jam 8:20. Jam 8:20. Berarti bahasa Koreanya bagaimana? Jam 8. Jam 8. 8 apa tadi angka aslinya Korea? Yo, dol. Si. Lalu menitnya pakai angka sino. Yo, dol, si. 20. I. Ship. Bun. Seperti itu. Ya, jadi jam pakai angka aslinya Korea, menitnya pakai angka sino. Kira-kira seperti itu untuk jam. Nah, sekarang kita masuk ke tata bahasa ayo, oyo, dan heo. Ayo, oyo, dan heo. Nah, kita harus fokus ya di sini. Saya minta teman-teman untuk fokus karena misalkan ke depannya mau bicara yang formal tapi formalnya santai, formal kasual kan lebih enak gitu ya, lebih umum pakai ayo, oyo, dan heo seperti itu. Kalau teman-teman nonton drama Korea juga mereka kan seringnya pakai yang ayo, oyo, heo gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu rumusnya. Jadi sebelumnya kan kita belajar yang bentuk formal ya. 비읍니다, 씁니다 gitu ya. 비읍니까, 씁니까. Yang ini untuk menyatakan, yang ini untuk bertanya. Nah, bagaimana cara mengubah ke bentuk ayo dan oyonya? Kita harus lihat dari vokal akhirnya. Vokal akhirnya. Jadi, kalau dia kata kerja atau kata sifat, gitu ya, kata sifat yang vokal akhirnya a dan o diubah menjadi ayo. Bentuk akhirannya. Ayo. Jadi kalau vokalnya a dan o diubah menjadi bentuk ayo. Kalau selain a dan o, jadi vokal akhirnya bukan a, bukan o gitu ya, diubah menjadi bentuk oyo. Oyo. Lalu kalau dia sudah dalam bentuk hada, contohnya tadi kan gongbu hada, chongso hada, seperti itu ya, yang dia sudah bentuk hada diubah menjadi heyo. Nah, contohnya bagaimana? Kita lihat di bawah sini ada gada, pergi gitu ya. Gada. Vokalnya kan a ya, kita lihat nih vokalnya. Ga gitu ya, vokalnya a kan ya. Oke, saya ulang gitu ya. Pertama kalau kita menemukan bentuk dasar seperti ini, yang belakangnya da gitu ya, kada, boda, masida gitu ya. Pertama-tama kita buang dulu danya. Gitu. Kita buang dulu danya, lalu kita lihat di sini vokal akhirnya apa? Gada gitu ya. Setelah danya kita coret, dia vokal akhirnya a ya. A, ga gitu ya. A. Nah, karena dia vokal akhirnya a, tadi kalau a apa? Pakai ayo. Jadi ga ditambah ayo. Gayo disingkat menjadi gayo. Seperti itu. Lalu boda. Kita lihat ini setelah danya dicoret, vokal akhirnya apa? O ya. O nih. Bo gitu ya. Bo. Tadi kalau vokal akhirnya o apa? Ayo. Jadi bo ditambah ayo. Jadi buayo gitu ya. Buayo disingkat menjadi buayo. Waktu kita belajar Hangul kan kita sudah belajar ya kalau o bertemu dengan a digabung a jadi apa? Wa gitu ya. Jadi buayo, buayo. Seperti itu. Nah, yang masida kita lihat di sini masida setelah danya dicoret, vokal akhirnya apa nih? Masih i berarti ya i. Nah, karena dia bukan a, bukan o, pakai oyo. Jadi masih oyo gitu ya.
Waktu kita belajar Hangul masih ingat ya, kalau I bertemu dengan O bisa digabung menjadi yo, jadi masyoyo, masyoyo. Seperti itu. Jadi contoh kalimatnya, 다음 주에 여행을 가요. 극장에서 영화를 봐요. 카페에서 커피를 마셔요. Seperti itu. Nah, kita coba latihan. Di sini kalau saya kasih kata manada, bertemu, manada. Nah, manada jadinya bagaimana nih? Manada. Kita coret dulu danya ya, karena ini bentuk dasar. Manada. Kita coret dulu danya. Lalu kita lihat vokal akhirnya A ya di sini, mana gitu ya. Mana vokal akhirnya A. Jadi pakai ayo. Bagaimana jadinya? Mana ayo. Nah, karena dia sama-sama A ya, sama-sama A bisa disingkat menjadi mana yo. Seperti itu. Lalu kalau misalkan saya kasih kalimat lagi, saya kasih kata lagi, contohnya ikta, membaca, ikta, ikta. Setelah danya kita coret, kita lihat di sini vokal akhirnya apa? I ya, ik kan? Vokal akhirnya I. Jadi dia bukan A, bukan O. Kalau bukan A, bukan O, pakainya apa? Oyo ya. Jadi il gitu ya. Ditambah oyo. Ilgoyo. Seperti itu. Lalu kalau yang bentuk hada bagaimana? Kungbu hada contohnya. Belajar kungbu hada. Dia sudah bentuk hada ya. Kita lihat kalau bentuk hada langsung diubah menjadi heyo. Jadi kungbu heyo. Contoh selanjutnya misalkan tadi ada chongso hada. Bersih-bersih. Dia sudah dalam bentuk hada kan ya. Sudah dalam bentuk hada, langsung saja diubah menjadi heyo. Jadi chongso heyo. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau untuk ayo, oyo, dan heyo gitu ya, lihat apanya? Vokalnya. Jadi dari bentuk dasar, danya dicoret dulu gitu ya. Tadi kan gada, boda, masida contohnya. Danya dicoret dulu, lalu lihat vokal akhirnya. Gitu ya. Kalau dia A atau O, pakainya ayo. Kalau dia bukan A, bukan O, jadinya oyo. Seperti itu. Kalau bentuk akhirannya hada, jadi heyo. Gitu ya. Tadi contohnya kan gada, danya dicoret. Oh, vokal akhirnya A, jadi gayo, gayo. Tadi manada, setelah danya dicoret, mana, A kan vokal akhirnya, jadi manayo, manayo. Seperti itu. Oke, kalau yang bentuk hada langsung diubah menjadi heyo. Kungbu, hada, kungbu, heyo. Nah, ini untuk bentuk yang apa? Kalau bentuk formalnya, biumnita, semnita, biumnika, semnika. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang kata benda? Kalau yang kata benda apa waktu kita belajar pakai biumnida, biumnika itu bagaimana? Untuk kata benda pakainya kan im, nida, atau imnika ya. Nah, imnida dan imnika ini bentuk ayo, oyo, dan heonya adalah yeyo dan iyeyo. Yeyo dan iyeyo. Patokannya sama gitu ya, vokal akhirnya. Vokal akhirnya, seperti itu. Vokal akhirnya atau gampang gini, ada konsonan atau tidak. Jadi kalau dia berakhiran vokal, pakainya yeyo. Kalau dia berakhiran konsonan, pakainya iyeyo. Nah, untuk jelasnya kita lihat di bawah. Di sini contohnya. Untuk tadi ya, kata benda, imnida dan imnika, bentuk ayo, aoyo-nya adalah iyeyo dan yeyo. Kalau dia berakhiran dengan vokal, gitu ya, kita lihat contohnya di sini, uisa, kan akhirnya vokal ya, a, pakai yeyo.
yeyo. Tapi kalau dia contohnya di sini 선생님, dia ada konsonannya ya, ada konsonannya 님, ada konsonannya pakai i, e, yo, iyeyo. Seperti itu. Jadi contohnya kalau ada kata gija, wartawan. Gimana? Waktu kita belajar bentuk formalnya kan gija, contohnya gija입니다. Atau bentuk pertanyaannya gija입니까? Ya. Nah, kalau ini kita ubah ke bentuk yang formal kasual yang pakai yoyo belakangnya bagaimana? Jadi gija, yo. Karena dia vokal kan ya akhirannya gija, yeyo. Bentuk pertanyaannya gimana jadi? Gija, yeyo. Seperti itu. Lalu contohnya 학생. Selanjutnya 학생. 학생. Waktu kita belajar bentuk formal gimana? Saya pelajar. 학생입니다. Bentuk pertanyaannya, Anda pelajar? 학생입니까? Nah, kalau ini kita ubah ke bentuk yang yo bagaimana? Jadi 학생, yo. Karena dia ada konsonannya ya. 학생, iyeng kan di sini ada konsonannya. Jadi yo. Lalu bentuk pertanyaannya, 학생, yo. Seperti itu. Oke. Jadi paham ya kalau imnida, imnika diubah menjadi iyeyo atau yeyo. Kapan pakai yeyo? Kapan pakai yeyo? Kalau dia akhirannya vokal. Kapan pakai iyeyo? Kalau dia akhirannya konsonan. Seperti itu. Oke. Lalu kalau gitu ya, kita bentuk yang formal honorofik kan dibedakan dari akhirannya ya. Kalau yang pernyataan pakai da. Semnita, imnita gitu ya. Pertanyaannya pakai ka, imnika, semnika seperti itu ya. Tapi kalau yang ayo, oyo, dan heo kan akhirannya sama ya, sama-sama ayo, oyo, heo gitu. Nah, pernyataan dan pertanyaan dibedakan dari intonasi suaranya. Jadi tadi contohnya gijayeyo. Gijayeyo dinaikkan gitu intonasinya untuk bertanya. 학생이에요 menyatakan saat bertanya gimana? 학생이에요 seperti itu. Oke, jadi dibedakan dari intonasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lihat ke tata bahasa selanjutnya. Yang pertama di sini ada kada. Kada. Nah, sebelumnya kita belajar partikel untuk bilang apa? Partikel yang kita pelajari sebelumnya. Untuk bilang di atau pada ya, di atau pada. Tapi kalau dia nya gitu ya, nya ditambah dengan gada, atau oda atau tanida, maknanya jadi berubah. Nah, maknanya berubah menjadi apa? Menyatakan arah. Menyatakan arah. Jadi contohnya momomo gada. Jadi artinya menjadi pergi ke. Pergi ke. Kalau dia oda. Artinya menjadi datang ke. Arah ya, arah. Lalu kalau danida. Nah, konsep danida ini penting ya. Jadi dia pergi, gitu ya. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia sama, artinya pergi ke, tapi untuk, ada catatannya di sini. Untuk ke tempat yang rutin dikunjungi, gitu ya, setiap hari. Contohnya apa? Sekolah, 학교. Lalu kantor gitu misalkan, 회사.
Seperti itu. Jadi kalau pergi ke tempat yang tiap hari, gitu ya, tiap hari dikunjungi, kita bisa pakai 다니다. Seperti itu. Jadi contohnya kita lihat di sini. 지금 학교에 가요. Sekarang, gitu ya. 지금, sekarang, 학교에 가요. Saya pergi ke sekolah, gitu ya. Saya pergi ke sekolah. Jadi kalimat ini apa artinya? Dia hanya bilang, ya sekarang mau pergi ke sekolah. Saya mau pergi ke sekolah. Tapi kalau pakai danida, jadi seperti ini contohnya, 저는 한국 대학교에 다녀요. Artinya ada dua, saya pergi ke Universitas Hanguk dan saya bersekolah di Universitas Hanguk gitu. Karena kalau mahasiswa gitu ya kan saat kuliah tiap hari kan pergi ke kampus gitu. Jadi bisa pakai 다녀요. Oke, contoh lainnya. 저는 명동에 가요. Saya pergi ke 명동. 동생이 집에 와요. 동생이 집에 와요. 동생, adik, 집에 와요. Datang ke rumah. Datang ke rumah, contohnya. Lalu misalkan contoh lainnya lagi. 저는 회사에 가요. Nah, kalau kalimat yang seperti ini, 저는 회사에 가요 artinya saya pergi ke kantor. Gitu ya, saya pergi ke kantor. Tapi kalau kita ubah nih, jadi 저는 회사에 다녀요. Artinya berubah, bukan saya pergi ke kantor gitu ya. Itu arti yang harfiah, arti yang pertama seperti yang tadi saya bilang, 저는 회사에 다녀요, saya pergi ke kantor setiap hari gitu ya, tanda kutip setiap hari, atau bisa juga diartikan saya karyawan, seperti itu. 저는 회사에 다녀요. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tata bahasa selanjutnya, partikel negasi untuk bilang tidak, gitu ya. Jadi an gitu artinya tidak. An artinya tidak. Kita lihat contohnya, penggunaannya gimana? 지금 학교에 안 가요. Jadi diselipkan ya, diselipkan di sebelum kata kerjanya. Oke, 저는 학교에 안 가요. Saya tidak pergi ke sekolah. 지금 학교에 안 가요. Saya tidak pergi ke sekolah sekarang. Atau 동생이 사과를 안 먹어요. Adik tidak makan apel. Oke. Jadi kira-kira seperti ini. Misalkan saya bilang awalnya 지금 학교에 가요. Artinya apa? Saya sekarang pergi ke sekolah. Lalu seperti contoh ini kalau saya selipkan an sebelum kata kerjanya, di sini saya selipkan an seperti contohnya 지금 학교에 안 가요. Artinya saya tidak pergi ke sekolah. Lalu 동생이 사과를 먹어요. Kalimat ini artinya apa? Adik makan apel, gitu ya. Kalau saya selipkan an sebelum kata kerjanya, saya selipkan an di sini seperti contoh, 동생이 사과를 안 먹어요. Artinya berubah menjadi adik tidak makan apel. Seperti itu. Tapi kalau dia bentuknya hada, penempatannya sedikit berbeda ya. Oke, berbedanya bagaimana? Contohnya seperti ini. 저는 한국어를 공부해요. Contohnya, saya belajar bahasa Korea. 저는 한국어를 공부해요. Saya belajar bahasa
Korea. Nah, kalau saya mau bilang saya tidak belajar bahasa Korea, 저는 한국어를 안 공부해요. Salah ya? Salah, bukan begini penempatannya. Yang benar bagaimana? 저는 한국어를 공부 안 해요. Ini yang benar gitu. Jadi kalau bentuknya hada, dia diselipkan ya. Jadi bukan 저는 한국어를 안 공부해요, tapi 저는 한국어를 공부 안 해요. Jadi annya diselipkan sebelum heyo-nya, sebelum hadanya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Lina ada yang mau ditanyakan? Soalnya ini angkat tangan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat chat ya. Boleh lewat chat biar lebih jelas. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan kita coba latihannya ya. Kita coba latihan sambil lebih memahami. Baik, kita lihat contoh latihannya di sini. Pertama jam, gitu ya. Ironada. Tadi ironada artinya bangun ya. Ironada. Lalu ojon 7시, gitu ya. Jam 7 pagi, gitu ya. Bangun jam 7 pagi. Kita lihat contohnya di sini. 몇 시에 일어나요? Bangun jam berapa? 몇 시에 일어나요? 오전 7시에 일어나요. Seperti itu. Oke, jadi kita masukkan keywordnya ke sini. Kita lihat nomor 1 di sini ada irtakta. Irtakta tadi apa? Gosok gigi ya. Irtakta. Oke, jadi kalau saya masukkan pertanyaannya jadi 몇 시에 일을 닦아요? 몇 시에 일을 닦아요? Jawabannya 오전. Ini bagaimana menyebutnya? 오전 6시 50분에 일을 닦아요. 여섯 시 50분에 일을 닦아요. Seperti itu. Lalu yang nomor 4 bagaimana kira-kira? Pertanyaannya berarti menjadi 몇 시에 자요? Betul. 몇 시에 자요? Jawabannya 새벽 jam 1 apa bahasa Koreanya? 한 시에 자요. 새벽 1시에 자요. Seperti itu. Oke. Lalu kita lihat bagaimana dengan contoh yang ini. Kita lihat di sini ohu. Gitu ya. Ohu. Tadi apa ohu? Sore ya, sore. Jam 2. 도서관 책을 읽다. Nah, ini kalau mau dibikin percakapan gimana? Kita lihat di sini contohnya. 오후 2시에 뭘 해요? 뭘 해요? 뭘 해요 dipakai apa? Untuk menanyakan melakukan apa gitu ya. Jadi 오후 2시에 뭘 해요? Jam 2 sore ngapain gitu ya. 뭘 해요 ngapain? Jam 2 sore ngapain? Kita lihat di sini keywordnya 도서관 책을 읽다. Jadi jawabannya 도서관에서 책을 읽어요. Oke, kenapa pakai eso di sini? Karena di gitu ya, di suatu tempat melakukan kegiatan. Jadi pakainya partikel eso. 도서관에서 책을 읽어요. Nah, berarti yang ini bagaimana nih?
Kita lihat di sini ojon jam 9, 학교 공부하다. Jadi bagaimana? Ojon jam 9 apa? Jam 9? Jam 9. Bahasa Koreanya ojon 9시. Ya, ojon 9시에 뭘 해요? 오전 9시에 뭘 해요? 학교 공부하다. Jadi bagaimana? 학교에서, betul, 학교에서 공부해요. Seperti itu. 학교에서 공부해요. Lalu yang ini bagaimana? 오후 jam 7. 일곱. 오후 7시에 7시에 뭘 해요? 오후 7시에 뭐 해요? jam 7. Jam 7 gitu ya. Jam 7 malam gitu ya. Ngapain? Jawabannya gimana? 집에서 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. Seperti itu. Oke. Karena di sini kan setelah adanya dicoret, vokal akhirnya O ya, bukan A, bukan O. Jadi pakainya oyo, 먹어요. Seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu latihannya. Lalu kalau kita mau bilang tidak bagaimana? Pakai kalimat partikel negasi tadi an. Contohnya 내일 학교에 가요. 내일. 학교에 가요. besok pergi ke sekolah. 내일 학교에 가요. 아니요. Tidak. Ya. 안 가요. Tidak pergi. 안 가요. Tidak pergi. 도서관에 가요. Maksudnya apa? Pergi ke perpustakaan. Gitu. Jadi contohnya di sini 내일 학교에 가요. Besok pergi ke sekolah. Tidak pergi. Saya pergi ke perpustakaan. Seperti itu. Oke, berarti yang ini gimana contohnya? 도서관, 백화점. Kalau kita mengikuti contoh yang ada di atas, 내일 도서관에 가요. 내일 도서관에 가요. 아니요. 안 가요. 백화점에 가요. Seperti itu. Lalu contoh yang nomor 2 jadi bagaimana? 내일 백화점에 가요? 아니요. 안 가요. 시장에 가요. Contohnya seperti itu. Baik, sampai di sini nih mau ditanyakan? Oh, saya kecepatan ya? Oke, saya perlambat lagi. Untuk bentuk negasi, ya ada 2 ya, ada 2 cara yang bisa dipakai. Yang pertama an, yang satu ji anayo. Nah, hari ini kita belajar yang an dulu, jadi ji anayo-nya nanti, dipending dulu. Oke. Hari ini kita belajar yang an, untuk bilang tidak, gitu ya. Nah, di sini fungsi an, gitu ya, tidaknya cukup tegas. Jadi tadi saya sempat menyinggung ji anayo ya. Kalau ji anayo contohnya 먹지 않아요 gitu ya. Tidak makan tapi dia lebih halus gitu ya. Maksudnya lebih apa nih? Kalau contohnya gini, 안 먹어요. Nggak makan. Gitu. Nggak makan. 안 먹어요. 저는 gitu ya. 점심을 안 먹어요. Saya tidak makan siang gitu. Atau 저는 아침을 안 먹어요. Saya tidak makan pagi. Jadi menegaskan gitu ya. Tidaknya di sini selain kalimat negasi juga untuk bilang menegaskan gitu. Jadi 저는 아침을 안 먹어요. Saya tidak makan pagi. Menegaskan gitu ya. Saya tidak makan pagi. Seperti itu. Tapi kalau jianayo gitu ya.
저는 아침을 먹지 않아요. Saya tidak makan pagi gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya gitu. Oh, saya tidak makan pagi. Saya tidak makan pagi gitu. Dapat nggak ininya? Apa ya? Nuansanya beda gitu. Jadi kalau jianayo dia lebih halus, tapi kalau an dia lebih untuk menegaskan. Jadi contohnya di sini neil 학교에 가요? 아니요, 안 가요. Enggak pergi seperti itu. Jadi konteksnya dia lebih tegas kalau pakai an. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya ke latihan selanjutnya. Kita lihat di sini ada kegiatan sehari-hari. Ada kegiatan sehari-hari, kita lihat di sini dari pagi sampai malam gitu ya, ada kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari ini kalau dibuat percakapan, ya kira-kira menjadi seperti ini gitu ya. Kita lihat percakapannya. Yang pertama ini namanya Budi, jadi kegiatannya Budi. Budi 씨는 보통 아침 몇 시에 일어나요? 보통 biasanya gitu ya. Biasanya Budi 씨는 보통 아침 몇 시에 일어나요? Biasanya bangun pagi jam berapa? Biasanya pagi bangun jam berapa gitu ya. 5시 반에 일어나요. 5시 반. Jadi tadi apa? 5시 반 jam 5.30 ya. 5시 반. Atau versi yang satunya lagi gimana? 5시 30분에 일어나요. Gitu. Lalu kita lihat di sini 오전에. 오전에 gitu ya, paginya. Itu di pagi hari. 보통 뭘 해요? Biasanya melakukan apa? 오전에 di pagi hari biasanya melakukan apa? 학교에서 공부해요. Belajar di sekolah. Belajar di sekolah. 오후에는 gitu ya, sore harinya. 오후에는 뭘 해요? Sorenya ngapain? 컴퓨터실에서 인터넷을 해요. Main internet di ruang komputer. 그래요? 그럼 begitu gitu ya. Oh gitu gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia oh gitu. 그럼 kalau begitu 밤 몇 시에 잠을 자요? Malamnya tidur jam berapa? 12시에 자요. Jam 12, 12시에 자요. Seperti itu. Oke, jadi di sini saat kita menyebut kegiatan sehari-hari, partikel apa yang sangat penting? Dari percakapan ini kita bisa tahu, selain tadi penanda jam gitu ya, penanda waktu gitu ya. Tadi kan 몇 시, 몇 분 gitu. Penanda waktu 오전, 밤, 저녁, 아침 gitu ya, atau 오후 seperti itu. Yang tidak kalah penting adalah partikel e dan eso gitu. Jadi teman-teman harus sering latihan ya untuk membiasakan kapan pakai e, kapan pakai eso. Jadi gampangnya gimana? Kalau eso dia pasti apa? Di mana, ngapain, ada kegiatannya ya. Tadi kan contohnya di sini 인터넷을 해요, 공부해요 gitu ya. Kalau hanya untuk bilang di atau pada pakai partikelnya e. Jadi contohnya 5시 반에, 오전에, ya 오후에 seperti itu. 12시에, 몇 시에, seperti itu. Ini hanya untuk bilang pada gitu atau di seperti itu. Tapi kalau di plus kegiatan pakai eso gitu ya. Jadi partikel e dan eso jangan sampai tertukar. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada teks ya. Ada teks. Kita lihat dulu teksnya. Nanti kita coba isi gitu ya. Pertanyaan yang ada di bawah ini. Kita lihat dulu teksnya. Yang pertama ada Budi. Gitu ya. Budi 씨는 은행원이에요. 이에요.
Gitu. Kita lihat di sini. Budi 씨는 은행원이에요. 은행이 9시 반에 시작해요. 출근 시간은 8시 반이에요. 8시 반이에요. 7시 반쯤 출발해요. 부디 씨가 운전을 해요. 7시 50분쯤 은행에 가요. Oke, kita lihat dulu di sini. 은행원이에요. Kenapa pakai 이에요? Karena ada konsonan akhirnya ya. 은행원, niun. Jadi pakainya 이에요. 은행원이에요. 은행이 9시 반에 시작해요. Oke, karena dia bentuk dasarnya adalah sijakhada. Jadi sijakheyo. Oke, dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk yeyo, lihat dari ada atau tidak konsonan akhirnya ya. Gitu. Lalu kalau dia bentuknya hada, langsung diubah ke heyo. Oke. Lalu kita lihat teks selanjutnya, Sinta. 오늘 신타 씨는 시험을 봅니다. Oke, ini bentuknya yang kita sudah pelajari sebelumnya ya, bentuk yang formal, honorific. 시험을 봅니다. 시험 후 lebaran 방학입니다. Setelah ujian gitu ya, 시험 ujian, 방학입니다. Liburan. Jadi setelah ujian, liburan, lebaran. 방학에 공향에 갑니다. Oke. Oke, kita lanjut dulu. 고향에서 부모님을 만납니다. Oke, kita lihat di sini kalimat yang ini. 방학에 고향에 갑니다. Kenapa E-nya ada 2? Karena yang satu 방학에. Ini penanda apa? Penanda waktu ya. Di gitu ya. Pada gitu ya. 방학, liburan. Saat gitu. Saat liburan gitu ya. Di masa liburan gitu ya. Pada masa liburan. 고향에 갑니다. Di sini ada partikel E lagi. Kenapa? Karena dia satu set sama belakangnya ya. 가다. Gitu. Jadi yang E-nya di sini adalah penanda waktu, kapan gitu ya. Waktu tadi apa? Di, pada, saat gitu ya. Yang E-nya yang kedua di sini adalah penanda arah gitu. Jadi satu set sama yang di belakangnya. 가다. Gitu. 갑니다. Jadi karena itu E-nya ada 2. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat di sini Edi. Edi 씨는 영문과 학생입니다. 영문과, jurusan bahasa Inggris. 영문과, jurusan bahasa Inggris. Lalu 시험이 어렵습니다. Ujiannya, 시험, ujiannya susah. 시험이 어렵습니다. Edi 씨 집은 Jakarta입니다. Rumahnya Edi di Jakarta. Lebaran 방학이 짧습니다. Lebaran 방학이 짧습니다. 방학에 여행을 안 갑니다. Tuh, jadi di sini ada kata 짧다, pendek gitu ya. Liburannya pendek. Jadi 방학에 여행을 안 갑니다. 방학에 saat liburan gitu ya, di masa liburan 여행을 안 갑니다. Tidak pergi liburan. Itu 여행 liburan. 도서관에서 공부합니다. Belajar di perpustakaan. Oke, jadi kira-kira itu teksnya. Kita lihat sekarang pertanyaan di bawahnya. Nah, nomor 1. Jawabannya tolong sampaikan lewat chat ya. Kita lihat di sini. Nomor 1. 부디 씨의 은행은 8시 30분에 시작해요. Benar atau salah? 부디 씨의 은행은 8시 30분에 시작해요. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena bukan 8시 30분 ya. Bukan 8시 30분, tapi
9시 반. Jadi 9시 30분. Gitu ya, jam 9.30. Oleh karena itu salah ya. Di sini kan 8시 30분 X. Salah. Yang benar 9시 반. 9시 30분. Oke. Lalu yang kedua, 신타 씨는 시험 후 방학에 부모님을 만나요. 신타 씨는 시험 후 방학에 부모님을 만나요. Benar salah? 신타 씨는 시험 후 방학에 부모님을 만나요. Jawabannya? Jawabannya benar ya. Di sini kan 방학에 고향에 갑니다. 고향에서 부모님을 만납니다. Jadi jawabannya benar. Pertanyaan yang terakhir, 에디 씨는 방학에 여행을 안 가요. 에디 씨는 방학에 여행을 안 가요. Benar salah? Jawabannya benar ya. Di sini ada tulisannya 방학에 여행을 안 갑니다. 안 갑니다. 안 가요. Jadi jawabannya benar. Oke. Seperti itu kira-kira jawaban dari teks yang ada di atas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung mungkin? Saya scroll lagi ke atas ke tata bahasanya. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Atau ada pertanyaan lain yang masih berhubungan sama bahasa Korea tapi nggak dibahas hari ini. Oh, kenapa pakai tadi yang 시험을 봅니다? Karena pakai bahasanya yang formal honorific, itu yang formal honorific. Jadi 시험을 봅니다 gitu. Tapi kalau 시험을 봐요 dia formal kasual. Hanya beda nuansa kalimatnya, yang satu formal honorific, yang satu kasual. Kenapa pakai 봅니다? Kenapa nggak pakai 봐요? Mungkin disituasikan di teks itu lawan bicaranya adalah orang yang lebih tua atau konteksnya dia lebih formal. Jadi pakai 봅니다. Kata dasarnya boda. Ujiannya bukan dilihat ya, maksud dari situ adalah mengerjakan ujian gitu ya. Ikut ujian bahasa Koreanya adalah 시험을 보다. Ikut ujian 시험을 보다. Jadi karena itu tadi misalkan contohnya 한국어 시험을 봅니다. 한국어 시험을 봐요. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan lain? Ya, boda dia artinya banyak ya. Contohnya kita lihat di sini, misalkan 텔레비전을 보다. Artinya menonton TV. Menonton TV. Di sini menonton. 영화를 보다. Menonton film. YouTube를 보다. Menonton YouTube. Gitu, menonton YouTube. Lalu kalau kita contoh kalimat lainnya 거울을 보다. Di sini bukan menonton tapi melihat, jadinya melihat 거울, cermin, seperti itu. Jadi kata boda dia artinya berbeda-beda tergantung konteksnya. Kalau tadi 시험 ujian, ikut ujian. Terus tadi TV gitu ya, television, 영화, film, YouTube gitu ya, YouTube, 보다 artinya menonton. Gitu.
Tapi kalau yang di sini 거울을 보다 artinya jadi melihat cermin gitu, melihat kaca seperti itu. Baik, kira-kira itu materi untuk hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Jam, gitu ya, menit, lalu penanda waktu. Lalu kita belajar tata bahasanya ayo, oyo, heyo, yeyo, iyeyo. Lalu kita juga belajar partikel negasi an. Lalu kita juga belajar untuk menyebut arah pakai gada, oda, atau dan nida. Ya, jadi lumayan banyak yang kita pelajari hari ini. Teman-teman ada bukunya kan ya? Bukunya nanti silahkan latihan, kerjakan latihan yang ada di buku. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke saya di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau begitu saya akhiri kelas untuk sesi hari ini. Terima kasih, selamat malam.